Rencana awal Bai Shouqiong adalah selama Bai Wuji, yang paling kuat di antara 7 wakil kepala, berkonsentrasi menjadi seorang kaisar, dan tidak peduli memperebutkan kekuasaan. Maka upacara pemujaan leluhur ini akan bergelombang, tetapi mungkin masih membodohi masa lalu. Siapapun yang datang dengan itu, Bai Wuji langsung pergi. Anda harus tahu bahwa mundurnya kerajaan kaisar sangat penting. Setidaknya, jika tidak ada insiden besar di tengahnya, tidak dapat diganggu. Karena apa yang diinginkan kerajaan kaisar adalah 10.000 dinasti Dao. Bakat, cara, harta, kondisi yang tak terhitung jumlahnya, sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah transformasi paling kuat dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, ketika Huaxu kembali, untuk menstabilkan aliansi, Kaisar Ke harus bertemu dengannya secara pribadi, tetapi dia tidak pergi. Jiwa Kaisar Bihai dihidupkan kembali, dan ketika Qin Yichen diganggu oleh permaisuri dan istana iblis kuno di Tianhe, Kaisar Ke tidak pergi. Bukan karena dia tidak tahu ini, atau dia tidak peduli dengan Qin Yichen, tetapi mundurnya Kaisar Alam benar-benar tidak ingin mengganggu. Selain itu, mungkin hanya sesaat untuk pergi ke jalur Kaisar dengan menginjak sang jalan. Setelah terlewat, pengejaran sang jalan dalam hidup ini mungkin tidak ada artinya. Namun, Bai Wuji sudah keluar dari gerbang. Pasti membayar harga tertentu untuk meninggalkan bea cukai di tengah jalan. Namun, justru karena dia membayar harga untuk meninggalkan bea cukai, maka dapat dilihat betapa kuat ambisinya untuk merebut Patriark Bai kali ini. Alis pedang Qin Yichen sedikit mengernyit, atau mungkin, itu yang disebut mundur Bai Wuji, yang melumpuhkan Bai Shouqiong dan membuatnya rileks kewaspadaannya. Tetapi jika demikian, maka ambisinya sudah mulai berkembang. Mungkin juga Bai Wuji mendapat dukungan. Mungkin itu adalah pintu yang sama dari Kaisar Surga. Kali ini retret terputus di tengahnya, yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, penampilan Bai Wuji membuat wajah Bai Shouqiong semakin jelek, tapi dia tidak bisa membantahnya dengan satu kalimat pun. Bagaimanapun, Bai Wuji adalah wakil kepala nominal klan Bai. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah setelah melihat Bai Shouqiong tidak bisa berkata-kata, Bai Wuji akan langsung menyerangnya. Sang patriark sekarang adalah patriark yang berumur panjang, dan ia akan hidup dan sehat, turun tahta kepada Yang Bajik, dan leluhur saat ini secara langsung. Lebih baik meminta patriark untuk memilih patriark berikutnya. Baru saja tiba, satu kalimat langsung mengungkapkan niat untuk menangkap sang patriark. Seberapa sombong ini? Tanda seru. Bai Guanxing tidak bisa menahannya untuk pertama kalinya, omong kosong. Majikanku canggung, ini musim semi dan musim gugur. Kapan kamu akan tua? Tidak perlu menyerah. Namun, dalam menghadapi serangan Bai Shouqiong, Bai Wuji bahkan tidak mengernyit, dan bahkan senyuman sederhana di sudut mulutnya yang tampaknya berada di bawah kendalinya tidak berkurang setengahnya. Keponakan, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Terlebih lagi, bukanlah pikiran saya untuk turun tahta kepada Yang Bajik, tapi demi ras saya. Dalam hal kekuatan, Patriark hanyalah seorang kaisar, dan generasi saat ini ditakdirkan untuk dibatasi. Sejauh menyangkut sekte, para murid yang diajar oleh Patriark adalah semua generasi umum. Kalian pikir jika kamu turun tahta untuk membiarkan yang lebih baik dan menemukan patriark lain, menurutmu apa demi klan Baisku? Itu wajar. Ketika kata-kata itu selesai, Bai Chang adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung dengan keras. Wakil bapak bangsa lainnya, semua lingran yang saleh, memberikan pernyataan yang murah hati. Patriark, Anda harus mematuhi yang lama ketika Anda tua, dan klan Bais hanya akan menurun di tangan Anda. Patriark klan saya dianggap sangat berbakat dan berbudi luhur. Dalam hal bakat, Patriark itu biasa-biasa saja dan berbudi luhur. Berapa tahun Patriark telah duduk di posisi ini tetapi tidak mau melepaskan. Dia rakus akan kekuasaan. Kebajikan macam apa yang ada? Hari ini, seorang Patriark baru harus dipilih. Setiap wakil kepala keluarga memiliki suara yang tinggi, dan masing-masing dari mereka perlu memiliki kemampuan mereka sendiri. Tetapi Bai Shouqiong tidak boleh menjadi Patriark. Melihatnya, di atas gunung yang tertutup salju, suara ilahi Dewa Bais menyebar ke seluruh dunia, menghancurkan es dan salju. Meskipun terlihat tidak sekuat tentara klan Kaisar Ke, duduk di atas ratusan juta tentara dewa. Jumlah anggota suku Bais selalu kecil, tetapi berdasarkan kekuatan 7 wakil patriark ini, serta yang disebut tamu terhormat dan kontak yang mereka undang, mereka tidak kalah dengan Kaisar. Pada saat ini, satu persatu berteriak untuk turun tahta dan membiarkan Yang Bajik, demi kemuliaan klan Bais, seperti kemunculan kembali kekuatan Bais, kekuatan dan prestise mencapai titik ekstrim. Tapi Qin Yichen, yang tahu yang sebenarnya, hanya merasakan angin dingin. Kalian. Bai Shouqiong dengan marah menyerang jantungnya, menunjuk ke ujung jari Bai Wuji yang gemetar. Tapi yang terakhir tersenyum santai, tiba-tiba sedikit bersandar, tekanan melonjak. Patriark, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Klan Baisku membutuhkan patriark yang terkenal. Jika kamu melewatkan klan kami, kerugian yang akan ditanggung oleh klan Bais benar-benar tak terbayangkan.
Dan kau harus menjadi orang berdosa dari klan Bais. Kata berdosa membuat Bai Soukyong seperti disambar petir dan menyerang jantungnya. Namun, menghadapi 7 wakil kepala suku yang mendominasi, dia hanya merasa tidak berdaya. Hua Jingnan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahayanya melonjak. Namun, dia tahu betul bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat mengalahkan begitu banyak wakil kepala. Ekspresi Ke Tiangxuan juga tidak pasti. Untuk menjadi egois, selain membantu klan Bais ortodoks, 7 Vena lainnya tidak membutuhkan aliansi dari klan Kaisar Ke-nya. Selain itu, sulit bagi klan Kaisar Ke untuk mengguncang klan Bais yang masih memiliki gaya klan kekaisaran. Ini baik. Tiba-tiba, Bai Soukyong mengertakkan gigi dan menginjaknya secara tiba-tiba, dan kuil es salju yang kental itu bergetar. Setelah memberi penghormatan kepada leluhur, saya memutuskan untuk turun tahta dan membiarkan yang berbudi luhur. Setelah mengatakan ini, seluruh pribadi Bai Soukyong tampaknya sudah tua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dia, sebagai patriark, perlu memimpin hal-hal serius seperti upacara pemujaan leluhur, dia tampak takut dan gemetar, dan tidak punya pikiran. Tetapi 3 saudara laki-laki dan perempuan Bai Guansing semuanya memiliki mata putih dan biru gemetar. Guru, tidak dapat benar-benar bertahan. Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Dalam adegan hari ini, Bai Soukyong tidak punya pilihan sama sekali. Bahkan Putri Wenxing memiliki simpati dibandingkan dengan klan Bais. Dia tidak diragukan lagi sangat beruntung. Klan Kaisar Ke, yang lahir di masa kejayaannya, masih merupakan permata dari patriark kontemporer. Upacara leluhur. Qin Yichen bergumam diam-diam, mengepalkan tinjunya. Posisi patriark tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Setelah memuja leluhur Baize, semuanya tergantung pada mereka. 7 wakil kepala suku sudah tua dan nyaman, dan meskipun mereka saling waspada dan berhati-hati, mereka semua bangga pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kue klan Bais telah dimakan. Melihatnya, Kaisar kuat dari klan Xiawang, Kaisar Jiuli, Brigitte, Tian Fei Wei Yang, Golden Crow Silang, mobil hantu, dan monster besar, semua memandang dengan mata dingin, dan tersenyum di sudut mulut mereka. Korban untuk leluhur. Tiba-tiba, Bai Soukyong menengadah ke langit dan berteriak. Suara ketuhanan ini bergetar. Lalu dia memimpin kerumunan Bai Guansing untuk menyembah patung Baize. Setelah wakil patriark saling melirik, mereka juga dengan enggan membungkuk. Dan kemudian, para dewa Bais menyembah patung Bais. Saat ini, di kuil Bais ini, tampaknya hanya ada satu berhala Bais. Tetapi bahkan nenek moyang masa lalu dan tablet idola heroik Kaisar Bais tidak terlihat.